Proyeksi pada bangun ruang. Proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah titik, sebuah garis, atau sebuah bidang pada suatu objek, baik itu garis atau bidang datar. Sehingga dia menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut sebagai hasil proyeksi. Untuk memproyeksi suatu titik atau sebuah garis pada suatu objek, diperlukan suatu garis yang akan memproyeksikan atau mencerminkan titik dan garis tersebut ke suatu objek yang dituju. Garis tersebut itulah yang dinamakan sebagai garis proyektor. Antara garis proyektor dan garis hasil proyeksinya selalu berpotongan tegak lurus. Dan sini yang akan saya bahas ini ada 4 poin, yaitu proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, proyeksi garis pada garis, dan proyeksi garis pada bidang. Poin pertama di sini yaitu proyeksi titik pada garis. Di sini kita mempunyai sebuah titik, yaitu titik P, yang akan diproyeksikan ke sebuah garis, yaitu garis AB. Di sini titik P tersebut dinamakan titik asal atau proyeksian, dan garis AB adalah garis yang dituju untuk memproyeksikan titik P ke garis AB, atau garis AB disebut proyeksitor. Di gambar di atas ini, proyeksi titik P ke segmen garis AB akan menghasilkan titik Q yang berada pada garis AB. Di titik Q tersebut merupakan hasil proyeksi dari titik P, sementara garis PQ atau garis putus-putus yang menghubungkan titik P ke Q yang tegak lurus dengan garis AB disebut sebagai garis proyektor. Jadi bayangan titik P setelah diproyeksikan ke garis AB menghasilkan titik Q. Ingat bahwa PQ dan AB itu harus berpotong tegak lurus sehingga nanti titik P itu dapat disebut proyeksi, karena kalau tidak tegak lurus itu bukanlah sebuah proyeksi. Contoh, di sini diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC, BD, dan juga ET. Di sini hasil pada bagian A ini, hasil proyeksi dari titik A ke titik A ini ke garis BC yaitu di titik B, di mana AB dia tegak lurus terhadap BC. Untuk yang kedua pada garis BD, hasil proyeksinya itu di titik T, pada saat pertengahan antara titik B ke titik D, sehingga AC dia tegak lurus terhadap BD. Kemudian untuk ET sendiri, dia punya hasil proyeksi yaitu pada A aksen. Dia di sini AC dia tegak lurus terhadap di sini bukan AT. A aksen dia tegak lurus terhadap ET. Yang kedua yaitu proyeksi titik ke bidang. Misalkan ada titik P sebagai proyeksian, akan diproyeksikan terhadap bidang W ini sebagai proyeksitor. Di sini dari gambar di atas tampak bahwa proyeksi titik P ke bidang W menghasilkan titik Q. Ini sama saya kayak yang tadi dari proyeksi titik ke garis tadi, mirip contohnya yang ada pada bidang W. Kemudian titik Q yang berada pada bidang W tersebut dihubungkan oleh sebuah garis putus-putus yang tegak lurus dengan bidang W. Di sini contohnya sebuah kubus juga ABCD EFGH. Tentukan di sini proyeksi titik E pada bidang ABCD. Kemudian yang kedua, proyeksi titik C pada bidang BDG. Untuk yang pertama di sini proyeksi titik E pada bidang ABCD. Di sini adalah di titik A, di mana EA dia tegak lurus terhadap bidang ABCD. Kenapa dia tidak bisa EB atau EC atau ED? Karena dia tidak tegak lurus. Jadi kayak tadi syarat pertamanya bahwa dia disebut merupakan proyeksi kalau dia tegak lurus terhadap bidang atau suatu objek. Untuk yang ketiga, proyeksi garis ke garis. Untuk membuat proyeksi garis ke garis, jadikan garis AB di sini. Kita ambil contoh garis AB, kita jadikan sebagai proyeksian, dan garis G yang warna biru ini, garis G sebagai proyeksitor. Di sini garis AB akan diproyeksikan ke garis, di sini garis AB ini akan diproyeksikan ke garis G dengan gambar sebagai berikut. Seperti ini. Dari gambar di atas ini, proyeksi garis AB ke garis G yang warna biru ini menghasilkan garis PR. Garis PR terletak pada garis G, di mana garis PR tersebut dikatakan garis hasil proyeksi, dan di sini garis putus-putus yang menghubungkan A ke P dan B ke R yang tegak lurus dengan garis G dinamakan garis proyektor. Yang keempat yaitu proyeksi garis ke bidang. Misalkan garis AB sebagai proyeksian akan diproyeksikan ke bidang W ini yang warna hijau sebagai proyeksitor. Jadi proyeksikan saja garis AB ke bidang W. Detail gambarnya seperti begini. Ini sama saya kayak tadi proyeksi garis ke garis, tapi ini garis yang warna birunya ini dia berada pada bidang W. Dari gambar tersebut hasil proyeksi AB ini ke bidang W adalah garis PR. Ini sama kayak tadi. Kalau kita yang tadi itu kan dia punya hasil proyeksi itu
PR itu di garis G, kalau ini di bidang W yang ada pada bidang W. Garis PR tersebut dikatakan hasil proyeksi dan garis putus-putus di sini dia tidak lurus pada bidang W disebut garis proyektor. Untuk contoh di sini diketahui sebuah limas beraturan T ABCD dengan panjang AB sama dengan 16 cm, TA adalah 18 cm. Panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah, di sini contohnya TA pada bidang ABCD adalah AT. Di sini dia AT aksen, dia jatuh tidak lurus pada bidang ABCD. Panjang AT di sini adalah 1/2 AC, di mana di sini kita bisa hitung sendiri, nanti akan menghasilkan 8/2. Di sini panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah 8/2. Sudut dalam bangun ruang. Jadi saya misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita pernah membuka sebuah laptop, di mana ketika kita membuka sebuah laptop, maka antara layar dengan keyboard membentuk sebuah sudut. Atau misalnya di sini dari sebuah layar, misalnya perwakilan sebuah layar ini saya sebut sebagai garis AO. Kemudian perwakilan dari keyboard ini saya sebut sebagai garis BO. Nah, dari kedua garis ini bertemu di satu titik, yaitu titik O. Sehingga dari pertemuan kedua garis ini di satu titik, maka terbentuklah sebuah sudut, atau kita sebut sebagai sudut theta. Maka misalnya ditanyakan di sini berapa besar sudut yang dibentuk layar dengan keyboard. Maka besar sudut yang dibentuk antara layar dengan keyboard adalah sudut theta atau sudut AOB. Besar sudutnya itu sudut theta. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini itu ada 3. Sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis, kemudian sudut antara garis dengan bidang, kemudian ketiga sudut antar bidang dengan bidang. Yang pertama, sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis. Jadi ada 3 kemungkinan sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis. Yang pertama, bisa saja 2 garis itu berpotongan, kemudian bisa saja 2 garis itu bersilangan, kemudian ketiga, bisa saja 2 garis itu sejajar. Maka misalnya di sini 2 garis berpotongan. 2 garis berpotongan dikatakan berpotongan apabila kedua garis itu berpotongan di satu titik. Maka dari titik itu membentuk sebuah sudut. Dari kedua garis itu membentuk sebuah sudut yang disebut sebagai sudut terkecilnya, atau kita sebut sebagai sudut lancip. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu 2 garis bersilangan. Misalnya saya berikan contoh di sini yaitu garis HC dengan garis PG, di mana kedua garis ini tidak sebidang. Maka agar kedua garis ini berpotongan, maka harus salah satu dari kedua garis ini kita pindahkan. Kita pindahkan yang sejajar dengannya. Apakah itu GB kita pindahkan ke HA ataukah HC kita pindahkan ke EB. Jadi misalnya saya pindahkan di sini HC ke EB. Maka dari perpotongan ini, dari garis ini HC ini, kita dari perpindahan ini kita dapatkan perpotongannya di titik B. Kemudian 2 garis sejajar. Misalnya saya berikan contoh yaitu garis AE dengan BF. Dari garis AE ini dengan BF ini terlihat bahwa kedua garis ini sejajar. Maka agar BF ini dengan AE ini berpotongan, maka harus ada garis yang kita pindahkan. Maka misalnya saya pindahkan AE ini ke garis yang sejajar dengannya. Yang sejajarnya yaitu garis BF. Maka saya pindahkan ke BF, maka akan membentuk sebuah sudut yang berderajat 0. Ataukah kita sebut sebagai garis yang berhimpit. Jadi contoh di sini kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 2 cm. Jika theta adalah sudut yang dibentuk oleh BP dan AG, maka tentukan nilai sin theta, di mana P itu adalah titik tengah CG. Jadi CG ini memiliki titik tengah, di mana titik tengahnya disebut sebagai P, dan diketahui di sini terbentuknya sebuah sudut karena adanya garis BP dan AG. Jadi ini garis AG yang warna merah, dan ini adalah yang warna hijau adalah garis BP. Maka karena terlihat bahwa garis merah dan hijau ini tidak berpotongan di satu titik, maka harus ada salah satu dari keduanya kita geser yang sejajar dengannya agar berpotongan. Maka sebaiknya kita menggeser BP ke G. Maka terbentuklah sebuah sudut di G. Dan B ini kita ganti sebagai Q. Nah, dari terbentuknya sebuah sudut di sini, maka kita
terbentuk juga sebuah garis baru, yaitu akui. Nah, kita ketahui bahwa panjang diagonal bidang AP adalah diagonal ruang, adalah 2/3 karena rusuknya adalah 2. Kemudian AB itu kan adalah rusuk, maka panjangnya adalah 2, dan AKC itu kan panjangnya 2/2 karena dia adalah diagonal bidang. Maka untuk mengetahui akui, maka kita harus mengetahui AB dan BF, karena itu yang harus diketahui untuk mencari sisi miring dari akui. Karena akui sama dengan kui P, maka kita tidak perlu lagi mencari nilai yang mencari kui P karena akui sama. Maka seperti gambar ini, saya menggunakan rumus Pythagoras di mana kui B itu adalah 1/2 dari rusuknya. Maka didapatlah nilai 1. BA itu adalah 2. Kemudian sehingga didapatkan akar 5. Maka akui akar 5, maka kui P pun akar 5. Sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus kosinus. Sehingga didapatkanlah akar 15/5. Kedua, sudut antar garis dengan bidang. Jadi misalnya ini adalah bidang, kita sebut sebagai bidang U, kemudian kita memiliki sebuah garis P. Nah, di mana garis P ini menembus bidang U atau memotong bidang U. Maka perpotongan itu kita misalnya sebut sebagai titik A. Nah, kemudian P ini kita proyeksikan ke sini yang tegak lurus. Maka kita sebut sebagai P aksen. Nah, maka proyeksi antara P dengan bidang U adalah P aksen dengan A, titik A. Maka sudutnya ada di titik A. Contohnya di sini yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan besar sudut antara garis AH dengan bidang BDHF. Jadi misalnya di sini yaitu bidangnya di sini yang warna hijau, kemudian ini garis AH. Nah, untuk mengetahui sudutnya maka kita harus proyeksikan titik A ini ke bidangnya, yaitu proyeksinya saya sebut di sini sebagai O. Kemudian terbentuklah sebuah garis baru atau OH. Nah, untuk mengetahui sudut dari AH dengan bidang, maka karena ini adalah segitiga sama sisi, sama kaki, maka kita bisa langsung mencari dengan aturan sin kostan. Tapi sebelum itu untuk mencari HO ini, kita harus menggunakan rumus Pythagoras dulu. Di mana HA itu telah kita ketahui bahwa 2/2. Kemudian OA itu kita telah ketahui bahwa dia adalah diagonal bidang juga, di mana 1/2 dari AC. Maka AO itu panjangnya akar 2. Maka ketika kita mencari dengan rumus Pythagoras, maka kita dapatkan hasilnya yaitu akar 6. Sehingga kita bisa langsung cari dengan, misalnya saya mencari dengan cara kosinus. Maka karena kosinus kan itu samping per miring, maka sampingnya adalah akar 6 dibagi miringnya adalah 2/2. Maka didapatkan akar 3/2 atau cos 30 derajat. Yang ketiga, sudut antara bidang dengan bidang. Jadi misalnya kita sebut sebagai ini bidang U, ini bidang F. Nah, di sini perpotongannya antara bidang F dan U itu adalah bidang garis L. Nah, maka garis L yang tegak lurus dengan bidang F itu adalah ini, atau kita sebut sebagai garis N. Kemudian bidang U yang tegak lurus dengan garis L ini adalah misalnya kita sebut garis N. Jadi antara garis M dengan garis N ini memiliki sudut, terbentuk sebuah sudut yang misalnya kita sebut sebagai sudut theta. Jadi saya berikan contoh di sini yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan nilai tan sudut antara bidang BDE dengan bidang BDG. Jadi yang warna merah ini adalah bidang BDG. Kemudian bidang warna hijau ini adalah bidang EBD. Maka seperti tadi yang kita jelaskan sebelumnya itu, ini adalah BD itu adalah titik perpotongan antara bidang yang warna merah dengan bidang yang warna hijau. Maka kita bisa langsung saja membentuk garisnya yang tegak lurus dengan garis DB, yaitu misalnya kita sebut sebagai titik B ini adalah titik perpotongannya. Maka kita bisa langsung tarik saja garis yang tegak lurus dengan bidang yang tegak lurus dengan garis DB, yaitu BG dengan tegak lurus dengan
BG ini tegak lurus dengan bidang DBG dan EB ini tegak lurus dengan bidang EDB ini. Maka untuk mencari sudutnya ini yang ada di titik B, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kita ketahui bahwa AB kan itu AC itu ataukah DB itu kan adalah diagonal bidang. Karena panjang rusuknya adalah 2, berarti 2 akar 2. Maka untuk mencari setengah dari DB ini, maka 1/2 dibagi 2. 1/2 dikali 2 adalah berarti 1/2 dikali 2 akar 2 adalah berarti nilainya adalah akar 2. Jadi panjang AB ini, AB yang dimaksud di sini adalah AB ini, AB yang ada di tengah ini, akar 2 panjangnya, kemudian AE ini adalah panjangnya 2 karena ini adalah rusuk. Kemudian untuk mencari EB maksud saya, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras sehingga kita bisa mendapatkan akar 6. Karena segitiga ABE sama dengan segitiga BCG, maka kita bisa langsung menggunakan aturan kosinus seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Sehingga dari aturan kosinus itu kita mendapatkan nilai 1/3. Nah, karena yang kita cari di sini adalah bukan cos, yang kita cari di sana adalah tan, maka kita menggunakan lagi segitiga untuk mengetahui tannya. Karena cos itu adalah samping per miring, maka karena di sini adalah sudutnya, maka samping per miringnya adalah samping karena sampingnya adalah 1, miringnya adalah 3. Maka untuk mencari nilai rusuk yang ada di depan sudut, maka kita bisa menggunakan aturan Pitagoras. Maka kita mendapatkan 2 akar 2. Sehingga karena tan itu yang dicari adalah depan per samping, maka didapatkanlah 2 akar 2. Baik, selanjutnya itu irisan bangun ruang. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui apa sih itu bidang irisan dan apa itu sumbu afinitas. Bidang irisan adalah bidang yang memisahkan antara bangun ruang dan antara satu bangun ruang menjadi 2 bagian. Di mana itu biasanya itu satu bangun ruang itu bisa menjadi 2 bagian bangun ruang. Kemudian yaitu apa sih itu sumbu afinitas? Sumbu afinitas adalah garis perpotongan antara bidang pengiris dengan bidang alas atau bidang atas pada bangun ruas. Nah, sumbu afinitas ini biasanya digunakan untuk sebagai patokan dalam menarik garis-garis bidang irisan dalam suatu ruang. Nah, suatu kubus ABCD EFGH diiris oleh satu bidang, yang dimana bidang tersebut berbentuk sigma. Itulah yang disebut dengan irisan bangun ruang. Seperti pada gambar itu, pada kubus ABCDEFGH itu ada irisan pada tengah antara A dengan E dengan H dengan G dengan C, dan B dengan F. Nah, itulah yang disebut dengan irisan pada bangun ruang. Selanjutnya itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah irisan bangun ruang adalah yang pertama itu pemanfaatan dari sumbu afinitas, yaitu sebagai untuk narik garis tadi. Yang selanjutnya itu perpotongan bidang diagonal, dan terakhir itu perluasan bidang sisi. Jadi itu sumbu afinitas. Nah, seperti pada contoh dapat kita lihat bahwa diketahui limas TABCD dengan titik PQR pada rusuk TA, TB, dan TC. Lukislah irisan limas dengan bidang PQR. Nah, dapat kita bentuk dulu itu limasnya itu T, A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya itu setelah itu kita bisa kita membuat lagi garis PQ dan DA, yang dimana diperpanjang pada garis PQ dengan DA ini diperpanjang sampai titik U. Kemudian yaitu kita buat garis PR dengan DC, kemudian kita perpanjang sehingga berpotong di titik V seperti pada gambar. Yang selanjutnya itu buat garis UV sehingga memotong AB di titik S dan BC di titik O. Yang terakhir yaitu buat garis QS dan OR. Nah, bidang yang membentuk PQSOR yang terjadi itu yang dimaksudkan bidang irisan dengan menggunakan sumbu afinitas. Selanjutnya itu perpotongan bidang diagonal. Nah, seperti pada contoh itu diketahui limas TABCD dengan titik PQR pada rusuk TA, TB, dan TC. Lukislah irisan limas dengan bidang PQR. Maka untuk menentukan irisan dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal, maka kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu
bidang diagonal TAC dan TBD itu saling berpotongan dengan garis TU. Seperti pada gambar, yaitu bidang TU itu berpotongan dengan TAC dan TBD. Nah, selanjutnya itu buatlah garis QR, yang dimana QR ini memotong TU pada titik V. Seperti bisa dilihat seperti pada gambar, garis QR ini memotong TU di titik P. Selanjutnya itu buat garis PV sehingga memotong titik TB di titik S. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa garis PV ini memotong titik TB, titik T ke B di pada titik S, garis TB. Nah, selanjutnya itu hubungkan VQ, QS, SR, dan RP. Nah, kita hubungkan antara garis dari P ke Q, terus Q ke S, terus S ke R, terus R ke P. Maka terbentuk sebuah bangun ruang bidang. Dan dari bidang VQSR yang terjadi, itulah yang dimaksudkan bidang irisan dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Selanjutnya itu perluasan bidang sisi. Nah, dapat kita lihat bagaimana sih cara menentukan perluasan pada bidang sisi dengan melihat contoh sebagai berikut, yaitu diketahui limas TABCD dengan titik PQR pada rusuk TA, TB, dan TC. Lukislah irisan limas dengan bidang PQR. Nah, pada gambar maka dapat kita menggambarkan irisan bidang dengan menggunakan, pertama itu kita harus menentukan bidang titik TAD dan TB, yang dimana TBC, yang dimana TAD ini dan TBC ini kita perluas sehingga berpotong pada garis TU seperti pada gambar di atas. Ya, nah selanjutnya itu kita buat garis PQ ini, dimana PQ ini memotong garis TU pada titik V. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa PQ ini memotong garis TU di titik V. Nah, selanjutnya itu buat garis RV sehingga memotong TB di titik S. Nah, di mana pada gambar kita lihat garis dari R ke V ini kita tarik, dan di mana garis ini memotong garis dari T ke B yang terjadi pada titik S. Kemudian itu kita hubungkan antara garis dari titik Q ke S dan P ke R. Maka bidang PQSR yang terjadi ini adalah bidang irisan yang terbentuk dengan menggunakan perluasan bidang sisi.